Hari ini kita mau bahas salah satu project yang ngasih APY yang cukup lumayan, yang juga punya potensi airdrop yang lumayan cerah. Apalagi kalau bukan Asterus. Apa itu Asterus? Asterus adalah liquidity hub berbasis layer 1 yang menggabungkan trading perpetual dari yield dan farming di satu platform. Keunikan dari Asterius sendiri ini memiliki multi aset liquidity. Jadi likuiditas dari berbagai aset untuk efisiensi yang lebih tinggi. Juga ada diverse profit opportunity. Peluang profit beragam dari berbagai strategi DeFi yang berkelanjutan. Dan nomor 3, comprehensive DeFi ecosystem. Ekosistem lengkap derivatif, DeFi dan stablecoin. Pendanaan dari Asterius ini juga didukung oleh investor besar seperti Binance Lab dan FTX Finance. Walaupun di sini nggak tertulis Binance ini invest berapa, tapi di sini sudah jelas kalau dia diinvest oleh Binance berarti ini pasti bukan project kaleng-kaleng. Apalagi di sini tipenya inkubator, ini berarti dipantau, diawasi, disupport penuh lah oleh Binance. Project Asterius sendiri ini juga diaudit oleh banyak auditor besar ya. Jadi teman-teman bisa lihat di docs-nya, ini bisa lihat report audit dari beberapa partner audit. Potensi airdrop di Project Asterus ini lumayan unik karena ada dua cara untuk mendapatkan airdrop di sini. Yang pertama, kita bisa ngumpulin 2 poin yaitu AU point dan RH point. Jadi AU point ini untuk kita yang nggak suka trading, kita mau minting, kita mau ngunci TVL di sini, kita akan dapat poin berupa AU point yang nantinya juga mendapat alokasi airdrop. Tapi kalau kita yang suka trading, Asterius ini juga membagi alokasi airdrop untuk yang suka trading. Jadi kalau kita mau ngumpulin poin trading di sini, kita bisa dapetin poin RH. Jadi semakin teman-teman aktif trading di sini, otomatis potensi airdrop yang teman-teman dapat semakin besar. Kalau yang AU ini semakin teman-teman banyak melakukan deposit atau minting koin atau terlibat di early investor di project ini, otomatis poin AU yang teman-teman dapat akan semakin besar. Oke, jadi itu sekilas tentang Asterus. Jadi ini juga sudah bisa kita trading di sini. Ini tampilan dari DEX-nya, perpetualnya. Jadi untuk teman-teman yang suka trading bisa langsung aja pakai, bisa langsung login ke sini dan bisa langsung coba trading di sini. Tapi kita mau bahas lebih detail untuk potensi dari airdrop dari mintingnya atau dari stakingnya. Di Asterius ini kita bisa dapat earn dari investasi kita. Kalau teman-teman punya BNB yang cukup banyak, saat ini Asterius memberikan APY itu lumayan besar, 27,6%. Dan kita juga dapat poin dari AU ya, poin Asterius airdropnya. Jadi ini nanti kita bisa staking di sini dalam bentuk slash BNB atau BNB atau USDF, ini akan jadi SBNB. Ya ini lumayan, nanti SBNB ini masih bisa di restake lagi. Itu kalau teman-teman punya BNB yang banyak atau punya BNB yang lagi nganggur. Tapi kalau nggak punya, saya tertarik untuk ngebahas tentang stablecoin-nya. Jadi di sini teman-teman yang mau terlibat di project ini bisa mint USDT teman-teman ke USDF dari Asterus. Jadi kita main di stablecoin. Kalau stablecoin ini kan resikonya cenderung kecil karena kita nge-mint stablecoin lain. Jadi kita tukerin USDT kita ke stablecoin Asterus ini, USDF. Per video ini dibuat pun total mintnya udah 113 juta USDF, ini cukup banyak dan dapat 20 kali Asterius point. Jadi kalau kita cuman nge-mint USDF, kita ini nggak dapat yield. Kita cuma dapat Asterius point 20 kali. Dan kalau teman-teman USDF ini di stake lagi jadi ASUSDF, ini baru kita dapat yield tapi poinnya berkurang 10 kali. Nah, di video ini saya mau bahas gimana caranya kita bisa dapat yield yang lebih besar di atas 10%, tapi kita juga bisa dapat multiplier poin yang cukup besar. Karena goal kita dari series nyicil Bitcoin, kita mau return yang di atas 10-15%, tapi punya potensi airdrop. Ya lumayan, kalau potensi airdropnya nanti bisa di atas 20%, berarti kan return kita per tahun itu 30-40%. Itu goal kita ya. Gimana caranya? Yang pertama, teman-teman connect dulu, ambil link di deskripsi untuk connect ke project Asterius ini. Oke, jangan lupa kalau teman-teman connect di sini, teman-teman bisa dapat bonus dari timnya. Itu bisa sampai 1,2 kali. Jadi kalau pakai link di bawah di deskripsi, itu teman-teman bisa dapat tambahan bonus. Terus connect wallet, hot wallet teman-teman. Hot walletnya apa? Bisa apa aja, tapi di sini ada Trust Wallet. Saya pakai Trust Wallet. Kalau teman-teman punya Binance Wallet atau wallet yang lain terserah. Dan di sini saya pakai jaringan BNB Smart Chain karena lebih murah. Ada Ethereum, ada Solana, tapi saya pakai yang BNB Smart Chain. Langsung aja teman-teman siapkan USDT di Exchanger lalu bisa dideposit ke hot wallet teman-teman. Nanti seperti ini tampilannya, pilih jaringan BEP20. Dan jangan lupa
Kalau teman-teman bermain di DeFi atau di hot wallet, itu siapkan gas fee-nya. Kalau project ini di jaringan BNB, teman-teman wajib siapkan gas fee paling tidak $1 sampai $10 dalam bentuk BNB. Jadi itu dikirim ke wallet seperti ini ya, nanti pakai jaringan BEP20 atau jaringan BSC Binance Smart Chain. Kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa lihat saldonya sudah muncul di sini. Kalau belum ya bisa di-reload aja, di-refresh. Ya kan? Nanti kalau sudah depositnya masuk, saldonya akan muncul di sini. Kita bisa mint USDF kita. Jangan lupa kita add tokennya biar bisa ke tracking di wallet kita. Di posisi ini kita udah punya USDF. Ini kita biarkan aja, kita sudah pasif dapat 20 kali poin airdrop. Tapi kita nggak cuma ngincer airdrop aja, kita fokus juga pada airdrop yang memberikan APY. Dan kita melihat di sini tuh ada potensi APY yang cukup besar di atas 10% per video ini saya buat. Jadi kalau kita sudah mint, kita bisa langsung masuk ke Pendle. Nah, di Pendle ini teman-teman jangan lupa pilih chain yang BNB, lalu cari USDF. Nah, di USDF ini ada dua ya, kalau saya pilih yang USDF. Saya nggak pilih yang AS USDF. Kenapa? Karena ini lebih gede lah. Secara poin dia 35 kali, kalau ini 25x, jadi masih lebih gede. Ini pembandingnya ya. Yang USDF ini ngasih poin lebih besar, tapi kalau AS USDF ini adalah USDF yang sudah di stake lagi di Asterus, kita lock dia di sana, kita dapat 25. Jadi otomatis kalau mau cari airdrop ya pasti pilih yang ini. Jadi kita masuk ke yang 35. Seperti biasa di panel tuh ada YT, ada LP dan PT. Kalau teman-teman rasa bullish dengan project ini, bisa beli YT. Per hari ini $1.000-nya itu kita bisa dapat 22.000. Oke, tapi video kali ini saya mau masuk di LP-nya saja. Saya kalau profit di LP, lihat ketika kita profit di LP, otomatis saldo kita itu dihitung hanya sebagai 1.400 USDF. Ya, setengahnya. Jadi otomatis kan tadi kita dapat poin 35 kali, jadi lebih kecil sedikit. Tapi sekali lagi, misi kita adalah nyari APY di atas 10%, kalau bisa 15%, plus potensi airdrop. Dan saya melihat project ini adalah salah satu project yang lumayan. Jadi langsung saja saya mau supply $3.000 USDF saya menjadi liquidity provider di Pendle. Berhubung ini project BNB, jadi kalau ada yang nanya berapa minimal deposit, sebenarnya nggak ada ya. Tapi ideal sih 100. Nah BNB juga gas fee-nya 0,1 kalau saya nggak salah sampai $1 atau 0,5. Jadi kalau bisa minimal $100. Tapi kalau bisa lebih ya lebih bagus ya. Jadi potensi poin teman-teman lebih banyak. Jadi seperti ini tampilannya. Saya sudah punya USDF jumlahnya senilai 1.400 LP-nya, tapi nilai tetap ya $3.000. Nah dari sini kita sudah dapat poin dan dapat APY. Tapi APY-nya itu hanya 9,46%. Biar lebih besar gimana? Kita bisa restake lagi di platform yang kedua, yaitu PenPy dari MacPy XYZ. Kalau tadi di Pendle kita dapat 9,46%, kita bisa restake lagi LP USDF di Pendle di MacPy. Jadi kita bisa dapat return 13,78%. Nah ini otomatis bikin return kita lebih besar ya. Jadi LP USDF tadi saya masukin ke MacPy biar dapat APY yang lebih besar. Karena kita nggak cuman mau ngandelin airdrop. Airdrop itu bisa jackpot, tapi bisa juga nggak dapat apa-apa atau tipis. Jadi kita mau minimal yang punya APY lah. Jadi mungkin project ke depan yang kita bahas di channel ini adalah project-project yang nggak cuma ngasih airdrop, tapi juga ngasih APY yang cukup besar. Kalau sudah, kita bisa lihat nanti akan muncul di sini. Ini saya sudah stake $3.000 USDF tadi di PenPy. Rewardnya 8% berupa Pendle dan sisanya berupa USDF. Jadi duit kita bertumbuh dan masih dapat potensi airdrop. Jadi dengan cara seperti ini, kalaupun airdropnya tidak terlalu bagus, kita juga sudah nggak rugi banget. Jadi teman-teman bisa coba. Kalau sudah seperti ini, kita bisa cek poin kita di bagian airdrop. Poin ini akan dihitung per jam dan teman-teman akan dapat ranking seperti itu. Saya pribadi di sini saya stake-nya itu sebenarnya nggak cuma USDF. Sebelumnya saya stake BNB karena saya punya BNB nganggur. Returnnya 27% ini termasuk besar banget. Jadi BNB saya stake jadi SBNB. Dan kemudian saya restake lagi di kernel DAO. Jadi saya dapat 2 poin. Dapat SBNB dan dapat kernel DAO. Ya, ini portofolio saya di sini saya naruh ada 6 BNB. Saya dapat 174 poin. Jadi ya enaknya DeFi bisa satu kali kerja dapat beberapa project. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman punya BNB atau suka dengan BNB, bisa stake yang BNB aja karena returnnya 20 sekian persen ya, 27 hampir 30.
dan masih bisa di-restake lagi. Kayak gitu. Jadi tapi kalau nggak punya ya udah, stablecoin-nya juga udah lumayan. Jadi ini salah satu DeFi yang punya potensi airdrop lumayan dan juga bisa ngasih APY yang lumayan, bisa untuk kita growth akun kita, growth portofolio kita. Oke, sekian video ini. Jangan lupa subscribe. Ke depan kita akan bahas banyak project-project DeFi yang nggak cuma ngasih potensi airdrop, tapi juga ngasih APY yang lumayan besar.